Oke, selamat datang di Solusi Channel. Terima kasih buat kamu yang sudah ngeklik video ini. Saya akan menerangkan kekuatan dari setrum ikan yang buatan sendiri ya tentunya. Jadi ini menggunakan tipe primer dan sekunder, terus menggunakan kondensor sepeda motor. Di sini kondensor ada 12 biji. Kemudian untuk kawat ini ada dua jenis kawat, yaitu kawat primer dan sekunder. Jadi kita tes dulu, nanti penjelasan lebih lanjutnya. Nah, jadi setrum ikan ini saya menggunakan kawat primer satu koma tiga. Nah, 1,3 mili. Kemudian kawat sekunder 0,7 ya, kalau nggak salah ya, 0,7. Nah, terus keren atau besi ini, besi yang mengeluarkan magnet ya, keren panjangnya 12 cm, yang terlilit 10 cm. Untuk lilitan primer jumlahnya 300 putaran. Nah, lilitan primernya untuk kawat yang besar, kawat yang 1,3 itu 300. Sementara sekunder yang tadi 0,7 itu saya nggak ngitung ya, saya lupa. 6 sub. Kalau ini 4 sub ya, ini 4 sub. Kalau yang sekunder tadi 0,7 itu 6 sub. Nah, kemudian saya menggunakan kondensor (12 biji, masing-masing 0,27 mikrofarad. Nah, itu. Terus untuk platina saya menggunakan gigi gergaji ya, platina gigi gergaji atau platina modifikasi ya, yang saya modifikasi dengan lempengan gergaji manual atau lempengan gergaji besi. Untuk suplai aki, saya menggunakan 2 aki. Suplai aki 24
volt. Nah, jadi saya menggunakan suplai aki 24 volt, ini masing-masing 5 ampere, 12 volt, ketemu 24 volt. Dan pengalaman yang sudah pernah saya alami, ini saya membuatnya sudah sekitar 2 bulanan ya. Untuk kedalaman 1 meter, 1 meter ya, ikan mampu naik. Nah, jadi ikan naik untuk kedalaman 1 meter. Terus apalagi untuk kedalaman yang kurang dari 1 meter. Jadi ini kalau saya tes, ini saya menggunakan tesnya saya menggunakan lampu 100 watt. Ketika saya berada di TKP, itu tetap saya menggunakan lampu. Tujuannya apa? Kalau mungkin ada kendala untuk mengatur arus yang keluar, biasanya kan medannya itu enggak selalu dalam, kadang ya juga dangkal gitu. Jadi saya aturnya menggunakan lampu. Jadi ketika medan dalam, ini lampu diharapkan harus terang. Jadi untuk pengaturan platina ini agak dikencangkan untuk pengaturan dalam. Sementara untuk pengaturan yang dangkal ini enggak harus terlalu terang, sehingga tidak terlalu memporsir daya simpan aki. Jadi akinya enggak cepat habis. Tuh. Memang kalau kita membuat setrum ikan, semakin besar kawat dan semakin banyak lilitan juga, itu semakin bagus untuk kedalaman. Tapi ya itu tadi, untuk aki daya tahannya nggak lama. Kalau saya pengalaman menggunakan ini mampu bertahan 2,5 jam sampai 3 jam. Itu kondisi normal ya. Jadi kedalaman ya, dangkal iya. Jadi saya mengaturnya yang sedang, nggak harus terlalu terang gitu. Ini adalah setrum ikan buatan saya. Saya lebih condong menggunakan tipe PSAC. Nah, PSAC. Jadi untuk lilitan sekunder itu tidak nyambung kemana-mana, itu menjadi bagian output. Nah, lilitan sekunder menjadi bagian output. Sebenarnya ini kalau dibuat tipe primer malah bagus sebenarnya. Jadi akan kita coba pengetesan kembali supaya kita tahu nanti kondisinya seperti apa, hasilnya seperti apa. Ini setrum ikan yang saya buat, kita coba. Nah, ketika kondisi dihidupkan seperti ini, biasanya mungkin teman-teman semua pernah ya setrum ikan di jam seperti ini, dinyalakan terus karena melihat medan yang ada buruan yang tertangkap. Kalau tidak dikasih arus terus dia akan lari. Biasanya platinanya akan kalah, kalau kita pakai platina biasa. Tetapi kalau kita menggunakan platina modifikasi seperti ini, walaupun kondisi apapun kita jamkan berapa menit pun dia nggak akan panas, nggak akan copot. Kalau kita pakai platina yang beli pasti copot itu. Nah, cara mensiasatinya bagaimana? Nah, untuk pada bagian platina
yang bersentuhan seperti ini ya, seret seret. Ini kita kasih ya pada bagian ini sama ini kita kasih steam pad yang biasa untuk gir-gir itu loh. Nah itu untuk laker itu kita kasih steam pad, dia untuk meminimalisir pengapian yang besar. Jadi kondisi apapun kita jamkan selama apapun, dia nggak akan panas dan apinya nggak terlalu besar gitu. Nah ini contohnya. Nah jadi ini untuk ikan yang kecil. Nah saya herannya gini, ikan kecil itu nggak mati, malah dia pingsan cepat lari. Tapi kalau ikan yang lebih besar ya sedua jari lah, 2 jari 3 jari dan ke atas itu dia langsung naik ke permukaan. Dan lagi keunikan dari setrum ini, ketika ada buruan yang jauh, dia itu nggak lari, dia seperti tersedot arus, dia mendekat ke arus. Jadi yang jauh dari jaring itu seandainya dia mau lari itu seperti dia salah arah gitu, dia mendekat ke jaring, jadi kita mudah untuk mengambilnya. Yang bagus, aman ya, tentunya pastinya ini aman. Karena apa? Ketika setik atau pejetan itu kita masukkan ke air, dia nggak akan tersengat. Karena apa? Arus yang keluar itu cuma di di sekunder. Jadi yang ada arusnya itu cuma di sekunder ini. Jadi ini nggak perlu takut, yang keluar hanya di sekunder. Kalau di bagian sini lilitan primer di setik itu ada, cuman kecil, nggak terlalu besar, jadi nggak terlalu beresiko banget. Nah ini kita coba ya. Ini akan saya coba menggunakan daun ya. Nah perhatikan, saya coba menggunakan daun, nanti pengapiannya seperti apa. Nah ini saya pegang, ini tidak apa-apa, aman ini ya. Kita coba menggunakan daun. Apinya besar sekali. Demikian, semoga bermanfaat buat rekan-rekan semua. Jadi jangan salah persepsi dulu kalau setrum ikan itu membunuh ikan, enggak. Setelah ikan kena pingsan, dia apabila sudah kita tinggal, dia hidup kembali. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, and subscribe. Terima kasih.